Pada sore ini saya berada di Desa Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kampung Benar. Jalan Benar. Jadi tidak salah, Jalan Benar. Pak Bupati, Pak Wakil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Haji Wu, saya sedang berada di lokasi pembuatan genteng. Ini genteng dari daur ulang sampah plastik. Sampah plastiknya yang ini, yang memang tidak dijual ya. Tidak ada ekonomis. Nggak ada nilai ekonomis. Bekas kemasan. Tetapi oleh kawan-kawan dari Cipta Nusantara mampu mendaur ulang sampah-sampah ini, dari mulai bekas deterjen, bekas mie kemasan, bekas kopi juga, WC, semua ya, yang tidak dijual ekonomis ya. Yang tidak dipungut oleh pemulung. Tidak dipungut oleh pemulung. Nah, jadi daripada numpuk di tengah jalan, Garut apa, lautan sampah, kata kawan-kawan, bukan kata saya Pak Bupati, ini bisa dimanfaatkan. Ya genteng ini bisa dilempar. Tidak pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Garut. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Sore ini kami bersama kru sengaja datang ke Cisurupan, tepatnya di Jalan Benar, bukan Jalan Salah. Kami berada di workshop. Ini lagi-lagi inovasi Putra Garut yang tersembunyi. Jadi bagi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ada satu inovasi yang kami temukan, tidak lain adalah di komunitas lembaga Insan Nusantara. Lembaga Cipta Nusantara. Nah, hari ini saya didampingi langsung penggagas genteng dari daur ulang sampah plastik, Kang Jerry. Di ujung sana Kang Jerry. Oke, saya didampingi oleh Kang Hafid sebagai koordinator hubungan kerjasama, dan juga ini ketuanya, Ketua Lembaga Cipta Nusantara, Teh Cipta. Jadi Cipta Nusantara dari Teh Cipta. Kang Jerry, ini langsung saja. Ini langsung di lokasi pembakaran. Ya. Kenapa sampai bergagas bahwa plastik itu bisa dibuat menjadi genteng? Awal mulanya dilihat dari kondisi di lingkungan. Karena lingkungan itu banyak sekali sampah berserakan di mana saja. Mungkin salah satu awalnya banyak orang yang menggunakan media sampah ini menjadi public blog. Awal mulanya. Dari itu saya berpikir, karena limbah ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dikarenakan kebanyakan kita itu tidak memahami terkaitnya adanya sampah di lingkungan itu, maka kita akan membuang sampah jangan sembarangan. Mungkin dari itu ada beberapa hal untuk teman saya membuat sebuah edukasi untuk public blog. Mungkin dari itu saya melihat, ini jalan sampah itu mungkin dari public blog ada yang lebih baik lagi. Ya itu saya mencoba, itu adalah genteng.
karena genteng itu dari salah satu negatif list dari salah satu pembangunan. Mungkin kalau untuk paving block itu licin Pak, untuk diinjak oleh manusia kalau itu saya kepikiran genteng. Coba saya genteng dari awal tahun 2018 awal saya riset melihat potensi ini bisa dikembangkan. Mungkin sudah beberapa kali kita mencoba. Alhamdulillah 2019 kita melihat produk saya atau produk teman-teman itu sangat bagus sekali dengan kondisi yang contoh dari genteng itu yang kita buat. Itu salah satunya. Itu contoh genteng ini dari 2019. 2019. Ya, dari 2019. Maka dari itu saya membuat beberapa produk. Mungkin ini produk awal kita, genteng. Banyak sekali rintangannya Pak. Gitu ya. Ya, diantaranya untuk pembuatan genteng ini yang pertama itu adalah modal dari bahannya, bahan cetakan, pembuatan cetakan dan bahan-bahan lainnya. Mungkin saya tertarik sekali lah kalau berbicara tentang sampah itu bisa dimanfaatkan oleh apalagi manfaatnya untuk masyarakat kita sendiri. Salah satunya itu adalah genteng. Ini kan dari bahan sampah plastik ya? Ya, plastik resek Pak, resek yang tidak mempunyai nilai ekonomisnya dibuat. Ya. Yang biasa dibakar oleh Ya, warga. kebanyakan dibakar. Dibuang Ya. kan. Beda dengan plastik aqua. botol Ya. gitu ya. Ini Beda mah sekali. sampah-sampah yang seperti tadi ya disebutkan. Ada kemasan kopi. Ya, bekas mie instan, instan, bekas kopi, dan Oke. semua bekas temper, ya bekas kue. banyak sekali. Oke. Ini standar ukurannya standar genteng ya. Iya, standar genteng. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya ini bisa didaur ulang kembali. Apabila rusak atau jangan dulu dibuang atau kita bisa daur ulang kembali. Yang kedua itu tahan pecah. Ini contohnya. Tahan pecah. Ya, tahan pecah. Tahan pecah. Dan ini yakin untuk masalah lingkungan itu insya Allah kita bisa sedikitnya ada inovasi lah untuk menjadikan salah satu produk. Ini terkait warna. Ini bisa tidak ada pewarna apa ya? Tidak ada. Ini alamiah warna ini? Alamiah. Ini alamiahnya. Oke. Nggak ada dicampur warna apa, nggak ada. Ini warna alami dari proses pembakaran itu. Dalam satu hari berapa produksi, berapa genteng? Ya. Kalau untuk sekarang dikarenakan banyaknya kekurangan ya dari fasilitas kami mungkin Pak, kita itu membuat swadaya kita Pak. Kita membuat dari awal pembuatan hampir saya sudah membuang untuk buah ini 20 jutaan ya, karena barang mungkin ini salah dan kebanyakan kalau misalkan membuat sendiri itu mungkin banyak kekurangannya ya, banyak kekurangannya. Apabila misalkan ini menjadi salah satu pabrikan ya, yakin itu akan menjadi salah satu. Ini untuk permasalahan peralatan kita sangat minimal sekali. Cetakan kemarin 4 Pak, 4 saya bikin 4, hancur 3. Kenapa hancur? Karena panas, Oh. panas dan kita membuat itu dari plat yang kecil. Mungkin itu salah satunya. Yang mestinya kalau pengen bagus pakai plat besar. Ya, besar untuk cetakannya. Dan kita membuat bisa satu hari itu bisa dalam satu cetakan Pak. Dalam satu cetakan itu bisa mencapai 30 atau 40-an Dalam satu hari ya. satu hari.
Kalau satu cetakan. Satu cetakan. Iya. Ini kalau pesanan sudah ada belum? Kalau yang pesan itu banyak sekali, Pak. Ya. Dikarenakan kami ya kekurangan alat gitu. Termasuk bahan baku juga. Ya, bahan baku salah satunya itu. Ya. Salah satunya Ya sebetulnya banyak kan. bahan banyak, baku. iya. Tapi Mungkin kita belum berani untuk mengkoordinir. ya, gitu Pak. Ya, karena cetakannya terbatas. Terbatas. Berapa harga cetakan satu buat cetakan? Mungkin 800.000 sampai 1 juta. Murah ya. Mudah-mudahan. Murah Pak. Untuk Nih warga Garut, lagi-lagi memang takjub terhadap Kang Jerry ini. Sekali lagi bahwa ini tak perlu modal sebetulnya bahan bakunya. Jadi banyak di jalanan. ya. Gitu. Hanya saja cetakannya. Kemudian tadi genteng ini sudah banyak yang pesan karena tadi kualitasnya terjamin, anti pecah. Sekali lagi anti pecah. Boleh dicobain aja anti pecahnya. Ya. Tidak pecah, terbukti tidak pecah. Tadi diinformasikan bahwa satu hari bisa memproduksi 30 genteng satu cetakan. Tetapi keterbatasan, memang ini mau dijadikan workshop dan satu-satunya genteng daur ulang plastik di Indonesia ya, di Indonesia dan di Garut. Sekali lagi di Garut. Warga Garut, sekali lagi ada sponsor produk Cisurupan. Ini kopi Harum Kopi. Kebetulan KP-nya berada di samping workshop ini, yaitu KP Harum. KP Harum ya? KP Harum. Harum Kopi milik Pak Dede Hadiana. Jadi untuk warga Cisurupan, warga Garut dan Indonesia pada umumnya, jangan lupa kalau mampir ke Cisurupan, minum kopinya di Kafe Harum dan ada kopinya Harum Kopi. Ganti lagi nih, selain Pak tadi Kang Rijal, ini sebagai penggagas genteng, saya sekarang didampingi langsung oleh koordinator kelembagaan, di mana beliau yang menjadi sebagai penghubung komunikasi kerjasama dengan lembaga-lembaga termasuk dengan pemerintah. Tidak lain adalah Kang Hafid. Lengkapnya Hafid. Hafid Ali. Hafid Ali. Nah, tentang pembuatan genteng ini apa sudah komunikasi dengan pemerintah? Sudah Pak. Saya sudah beberapa kali bahkan sondi ke dalam hal ini SKPD Teknis LHKP, dan sempat saya disambut baik oleh Kabid Kebersihan Pak Opi waktu itu. Bahkan Pak Abid sangat antusias dengan gagasan kami. Cuman kan kita dengan pemerintah itu butuh sinergitas yang lebih jauh dari sisi teknis. Persoalannya begini, tatkala demand masyarakat tentang genteng plastik ini tinggi, apabila manajemen penyediaan bahan baku yang bersumber dari sampah-sampah plastik yang tidak memiliki nilai ekonomis ini tidak di map dulu penyediaan bahan bakunya, kita juga keteteran. Soalnya kan kita nggak bisa hanya sekedar mengharapkan orang secara parsial ngumpulin begini, tapi harus dibuatkan manajemen penampungan, yaitu dengan istilah bank sampah. Jadi bank sampah ini bermaksud untuk menampung sampah-sampah yang memang sudah terpisahkan untuk menjadi sumber bahan baku kami. Jadi kalau bagi kami ini bukan sampah, tapi bahan baku. Jadi langkah pertama kita mengedukasi kepada masyarakat, merubah mindset dulu bahwa ini bukan sampah, bagi kami ini bahan baku. Rubah mindset masyarakat bahwa ini adalah bahan baku, bukan sampah. Kalau mindset masyarakat ini menganggap ini sampah, mungkin tingkat kesadaran untuk memilih, memilah ataupun menempatkan atau bukan membuang, tapi menempatkan pada tempatnya
kalau membuang mungkin dia tidak akan berpikir ini bisa bermanfaat kembali. Ini perlu mapping yang sangat serius dari pihak pemerintah. Saya berharap satu kecamatan satu stasiun bank sampah. Stasiun bank sampah itu nanti akan berdampingan dengan workshop kami. Oh itu ya harapan hubungan dengan pemerintah. Seperti itu. Jadi mindset pemerintah membuat stasiun sampah itu bukan untuk penampungan lalu kemudian dibuang ke tempat pembuangan air. Tetapi stasiun sampah itu yang kami maksud adalah sebagai kata lain bank sampah. Yang mana bank sampah nanti didampingi dengan workshop produksi kami. Nanti yang organiknya diolah menjadi maggot, pupuk kompos, yang organiknya. Yang anorganiknya seperti ini diolah seperti ini, jadi genteng, jadi papi. Jadi sebenarnya mungkin tidak ada yang terbuang kecuali bahan-bahan yang tidak bisa diproduksi, barulah berakhir ke TPA. Itu kami ingin mengurai sampah dari hulu. Hulunya itu adalah produsen. Produsennya itu siapa? Rumahan, rumah makan, hotel, pabrikan. Itu hulunya. Diurai dari hulu lagi dulu. Jangan sampai begini. Tatkala, maaf saya sedikit menggambarkan. Ada tempat-tempat tong sampah yang memang dikasih judul kotak organik, kotak non organik. Di hulunya dipisah. Tetapi ketika kalau diperhatikan, waktu diangkut ke armada dicampur lagi. Lalu apalah artinya pemilahan di hulu kalau toh sebelum sampai di akhir di perjalanan saja gak dicampur, Pak. Tolong Bapak perhatikan. Tatkala di kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, tempat sampah udah dipilah, udah di hulu udah bagus di hulu. Tempat sampah organik, tempat sampah non-organik kan. Tetapi kalau kita perhatikan, mereka ketika ada pengangkutan, baik pengangkutan ada semacam motor gerobak yang kecil ataupun truk pengangkut, itu nggak ada armada pemisah. Mereka bertemu lagi, sampah organik dan non-organik ketemu lagi di tempat pengangkutan, dibuang ke tempat yang sama lah. Jadi di tempat yang sama dipindah lagi. Malah rekan-rekan yang mungkin dipilahnya oleh pemulung, rekan-rekan pemulung. Nah, jadi sangat menyayangkan dan kurang efektif pemilahan sampah di hulu, baik yang dimulai dari perkantoran, pabrik, ataupun restoran. Tetapi pada proses pengangkutan dicampur lagi. Nah, kalau di wilayah-wilayah terdekat ada bank sampah, mungkin itu sudah tidak harus bertemu lagi antara organik dengan organik kalau sudah dipisahkan. Nah, yang kedua, harapan kami mungkin tolonglah kalau memang tempat penampungannya itu dipisah, pengangkutan pun terpisah juga lah. Minimal kalau gerobaknya disekat antara sampah organik dan organik, ataupun armada truknya disekat pula lah, walaupun satu tempat, satu dam, tapi damnya itu disekat. Sebelah sini umpamanya untuk organik, sebelah sini untuk anorganik. Jadi ketika nanti diturunkan udah berpisah lah, nggak bercampur gitu kan. Ya, jadi seperti itu gimana ya, sia-sia pemilihan di hulu. Nah, maksud kami rubah dulu mindset bahwa barang-barang seperti ini stigmanya bukan sampah. Bangun pemikiran bahwa ini adalah bahan baku. Nah, kalau stigmanya dirubah, anorganik adalah bahan baku seperti ini dan organik adalah bahan baku kompos dan maggot dan lain sebagainya, maka mungkin masyarakat tidak akan ada buang lagi sampah sembarangan. Mereka akan merasa sayang ketika membuang sampah sembarangan karena itu semua bernilai ekonomis. Dan kenapa diarahkan ke bank sampah bukan ke stasiun pembuangan sementara? Karena di bank sampah nanti si pengepul akan diberikan kompensasi oleh pengelola manajemen bank sampah. Artinya kompensasi, jadi bahasanya kita bukan membeli lah, tapi memberikan kompensasi atas sampah yang sudah dia pisahkan. Terus apa harapan dengan pemerintah itu? Berharap nggak bertemu dengan pemerintah kemudian
Kali mencoba menyambangi, tetapi baru sampai di tataran Pak Kamil ya. Tapi alhamdulillah kemarin juga kan beberapa waktu yang lalu beliau atensi sudah memberikan bantuan peralatan, tapi memang belum berkaitan langsung dengan produksi peralatan penunjang kayak mesin pres begitu. Kalau mesin pres kan mungkin hanya untuk Berapa buah mesin? satu unit untuk merapikan bahan baku saja. Jadi biar bahan baku nggak terlalu bertebaran. Jadi nanti mungkin mesin pres Belum ya, secara umum dialog berbicara tentang sampah secara umum. belum. Ya, karena kami kemarin masih fokus ke pendalaman bagaimana menyempurnakan inovasi. Jadi kami menyempurnakan dulu inovasi kami. Yang kedua kami mencoba merekonstruksi animo masyarakat sekaligus merekonstruksi sumber bahan baku. Artinya kan gini, tatkala demand kenteng, animonya tinggi, lalu dari mana kita bahan baku? Kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, tatkala bahan baku ini masih bersifat parsial, tapi bahan baku ini harus sudah permanen. Taruh begini, kalau kita map bahan baku di tiap kecamatan satu stasiun bank sampah dengan kemampuan pengumpulan per hari sekian kintal per minggu tahun atau per bulan sekian, artinya kita sudah bisa menghitung kalkulasi produksi. Tapi kalau kita belum bisa membentuk bank-bank sampah di tiap-tiap wilayah, kita nggak bisa spekulasi ketika kita menampung permintaan konsumen. Hari ini permintaan konsumen udah cukup luar biasa, Pak. Tetapi kami belum bisa memberikan kesanggupan untuk memenuhi permintaan. Karena tadi kita hanya punya gagasan, punya inovasi, punya keinginan untuk mengurai limbah ini. Kami berharap bantuan-bantuan pemerintah yang telah diberikan ke desa-desa untuk mesin-mesin pengolahan sampah itu dapat berjalan secara efektif. Nah, cuman kenyataannya sekarang mesin-mesin yang telah diberikan itu kebanyakan stuck, nggak berjalan sebagaimana mestinya. Ini sangat menyayangkan sekali. Nah, selidik demi selidik ternyata tidak ada pengarahan di outputnya. Semacam pembinaan selanjutnya, ini hasil produksinya mau dikemanakan dan bentuk produksinya mau seperti apa. Jadi hanya sekedar ngasih mesin sama bangunan, tetapi untuk kelanjutan eksistensinya nggak diarahkan. Ya, ini kan sangat sayang sekali. Yang ngasih dibiarkan. Nah, negara sudah mengeluarkan anggaran begitu besar, setelah dikasih nggak berjalan sebagaimana mestinya karena outputnya bingung. Ketika sampah ini sudah dipilah, dicacah, lalu mau dikemanakan? Ini hanya beberapa tempat saja yang memang berjalan. Kebanyakan mayoritas nggak berjalan. Nah, maka untuk keprihatinan itu kita tidak mau saling menyalahkan. Kita hadir untuk gayung bersambut. Yuk, mari kita hidupkan lagi mesin-mesin yang udah dikasih pemerintah. Ayo kita jalankan. Nah, jadi kita tidak mau menjas kestagnan ini sebagai suatu kelalaian ataupun apa, tapi kita hadir di sini untuk mencoba gayung bersambut, menghidupkan mesin-mesin yang udah dikasih, yuk jalankan kembali, outputnya kita arahkan, yang ini jadi ini, yang ini jadi ini, biar masyarakat juga punya nilai ekonomis. Prinsipnya sederhana, masyarakat punya nilai ekonomis dari pengendalian sampah, sampah juga dapat teratasi dengan baik dan mendapatkan inovasi yang baru dari hasil-hasil pengolahan itu. Jadi multifungsi sebenarnya, dari mulai penyerapan lapangan pekerjaan, dari mulai pembuatan inovasi baru, sekaligus mengurai potensi sampah yang memang setiap hari terus dihasilkan. Nah, pabrikan-pabrikan ini kan setiap produksi dikemas dengan bahan-bahan plastik setiap hari. Sementara kita bagaimana manajemen untuk pengantisipasian daripada kemasan-kemasan barang-barang pabrikan ini. Semakin banyaknya produksi barang-barang pabrikan, maka semakin banyak pula limbah-limbah kemasan.
Lalu mau bagaimana sikap kita untuk menyikapi barang-barang limbah kemasan ini? Kalau memang kita tidak proaktif. Nah, ketika pemerintah sudah memberikan mesin bantuan, ayo mari kita optimalkan mesin yang sudah dikasih itu. Makanya target awal desa mana saja yang sudah mendapatkan bantuan mesin itu, ayo kita sambangi, kita bangkitkan kembali, kalau lebih punya nilai manfaat gitu. Jangan sampai mubah gitu, sia-sia. Nah, kami berharap nanti kerjasama dengan BUMDes yang memang sudah memiliki mendapatkan bantuan itu, manajemen bisnisnya dikelola oleh BUMDes. Bank sampah itu ada di BUMDes. Nah itu, bank sampahnya ada di BUMDes, biar BUMDes yang manajemen pengelolaan bisnisnya, pelaksana teknisnya, biar memperkaryakan Karang Taruna. Ya, Karang Taruna di tingkat desa juga punya karya untuk berkiprah sebagai pelaksana teknis, manajemen usahanya dikelola oleh BUMDes. Kita hanya sebagai penggagas, silakan, ayo mari kita gayung bersama. Luar biasa ya. Dan efeknya Garut bersih. Garut bersih. Jadi Garut bersih bukan hanya sebagai slogan, tapi harus jadi kenyataan. Kalau Garut bersih hanya sebagai slogan, dan mudah bisa dilakukan. Dan bisa dilakukan. Ini urusan niat. Ada nggak niat kita untuk serius menyikapi persoalan ini? Tidak cukup dengan slogan, tapi cukup dengan kiprah. Siap. Nih di ujung nih, kebetulan didampingi Ibu Ketua ya. Ibu Ketua lembaga Cipta Nusantara. Kenapa disebut Cipta Nusantara? Cipta Nusantara pada awalnya memang berdiri itu baru 1 tahun. Ini lembaganya baru 1 tahun. Pada awalnya kita berkumpul para relawan lingkungan ini sehingga menjadi satu kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan sampah dari hulu ke hilir. Jadi harapan di dalamnya banyak juga relawan itu, dari mulai bank sampahnya, relawan bank sampah, ada relawan inovasi produk seperti Kandiri, ada juga dari Genteng, dari Paping Blok, dan dari organiknya itu menjadi magot untuk pakan ternak. Magot iya. Dan magot itu yang belatung ya? Iya, betul. Belatung, tapi belatungnya belatung sehat. Belatung sehat. Dipegang aman sehat. Kenapa dibilang sehat? Memang karena belatung ini berawal dari lalat BSF telurnya, Black Silver Fly. Jadi lalat hitam. Lalat hitam ini mereka hanya bertelur dan makan menggunakan makanan-makanan yang difermentasi dan kering. Dan sekarang lalat bakteri. Lalat bakteri, karena lalatnya jenisnya berbeda. Kalau lalat yang lalat sampah itu menciptakan bakteri. Kalau lalat hitam itu tidak menciptakan bakteri. Jadi lembaga Cipta Nusantara itu membawahi beberapa relawan, para inovator. Di sini, di Cisurupan, terus di mana? Cisurupan, Wanaraja, Lewigoong, dan juga Tarogong Kaler. Sebetulnya tidak sengaja, Pak. Ya, lembaga Cipta Nusantara itu terbentuk atas ketidaksengajaan. Kenapa tidak sengaja? Faktor kebetulan semua. Karena kalau kita berencana lalu berencana tidak dieksekusi, itu kadang permasalahannya semakin bertumpuk. Sehingga ketika karena nama saya Cipta, kebetulan karena nama saya Cipta, lalu rekan-rekan sudah Cipta Nusantara, dan kebetulan diambil juga dari sebuah buku yang saya ciptakan. Oh, udah buat buku ya? Ya. Ada bukunya ya? Bukunya sudah habis tuh, karena kita memang mencetaknya hanya seputar satu profesi saja, karena kita kan dari berbagai profesi. Ada berapa orang? Inovasi, para inovator ada 5 inovator yang di lembaga Cipta Nusantara itu siapa saja komposisinya? Ada saya ketua, sebagai ketua. Terus kalau untuk komposisi ada 10 orang. Kalau untuk inovator kita ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Saya sebagai ketua Cipta Nusantara, sebagai penggagas bank sampah,
karena ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan dinyatakan berhasil untuk pengaturan bahan baku dan kesadaran individu. Lalu Kang Jerry sebagai inovator genteng, Mas Kirno sebagai inovator pabrik blok, ada Kang Mulis. Kang Mulis ini dia menginovasi briket dari sampah, dan lalu Kang Karna ini dia inovasinya maker. Ini suka kumpul-kumpul ya? Alhamdulillah. Ya hari apa tuh? Boleh kita gabung kan kumpul? Bisa nanti dipersatukan. Nih, harapan terakhir nih. Ini harapan terakhir terhadap pesan terhadap masyarakat, terus pesan terhadap pemerintah. Silakan ke kamera ya. Ketua. Pesan saya, mari bersama-sama untuk membangun Garut, mengembalikan Garut menjadi kota intan, bersih, dan kami berharap apa yang kami lakukan bisa memberikan nilai positif bagi masyarakat, sehingga tidak hanya lingkungan yang bersih, namun kami juga bisa mengembalikannya sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena produksi produk-produk kami atau para inovator ini merupakan sebuah alternatif untuk selain lingkungan menjadi bersih, itu juga memberikan penghasilan kepada masyarakat. Karena kami mengembalikan ini, sampah ini dibeli, sampah kami beli, dan ini dikembalikan sebagai nilai. Kami siap bekerja sama, baik pemerintah ataupun non pemerintah, bersama-sama menangani permasalahan masalah sampah di Kabupaten Garut, sehingga Kabupaten Garut ini bisa menjadi Garut yang kembali kepada Garut Intan, dan juga menjadi edukasi wisata di Kabupaten Garut. Luar biasa. Eri, terhadap pemerintah, terhadap masyarakat dulu. Salah satunya mudah-mudahan masyarakat itu bisa berdaya terkait dengan sampah-sampah yang harus kita bisa inovasikan. Mungkin salah satu inovasi ya Pak, dari kami, dari saya itu genteng. Mungkin banyaklah inovasi-inovasi lain dari masyarakat itu. Pasti masyarakat itu mempunyai inovasi yang lebih jauh lah dari kami. Mudah-mudahan ini adalah satu pembuka dari Garut yang tadi dikatakan itu kota intan yang bersih, yang aman lah dari permasalahan-permasalahan apalagi sampah itu. Mudah-mudahan masyarakat di sini, khususnya masyarakat Garut bisa berdaya untuk permasalahan lingkungan kita, menjadikan banyak lagi lah inovasi-inovasi lain yang bisa berkembang. Bagi pemerintah khususnya, banyak masyarakat yang inovasinya akan berkembang. Mudah-mudahan pemerintah itu memfasilitasi terkait inovasi-inovasi, ada apalagi pemuda-pemuda masa kini Pak yang mempunyai gagasan inovasi yang bagus. Adapun misalkan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, tolonglah dukung, khususnya untuk masyarakat atau pemuda-pemuda Garut di sini. Itu mungkin. Kalau saya buat masyarakat sederhananya aja, tolonglah jangan buang sampah sembarangan, pilah sampah, mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah B3 itu bahan sampah yang berbahaya. Tolong dipilah dan jangan dibuang sembarangan. Itu pesan moral saya kepada masyarakat. Dan pesan saya kepada pemerintah, tolonglah fasilitasi kami untuk membuat pemetaan stasiun-stasiun sampah minimal di tiap-tiap kecamatan, bukan untuk sebagai penampungan untuk diangkut, tetapi untuk bank sampah, yang mana stasiun itu merupakan tempat tang sampah untuk menjadi sumber bahan baku pengolahan produksi kami.
Dan mohon kepada pemerintahan desa juga yang sudah memiliki BUMDes, tolonglah agak sedikit melirik bahwa sampah ini dijadikan suatu potensi bisnis bagi BUMDes itu sendiri. Jadi jangan melihat limbah ini sebagai sampah, tapi tolong limbah ini sebagai potensi bisnis. Bisa menggunakan badan usaha milik desa untuk memberdayakan peluang bisnisnya dan memperkaryakan rekan-rekan Karang Taruna yang ada di wilayah kan gitu. Itu mungkin pesan moral saya kepada pemerintah, dan tolong ini ada keseriusan dari pemerintah kabupaten juga untuk mengarahkan gagasan ini supaya dapat optimalkan. Itu aja harapan kami. Warga Garut itu perbincangan kami dengan putra putri Garut terhebat yang mampu menyisihkan waktunya untuk berinovasi. Dan untuk pemerintah sekali lagi ada ketindak lanjut mengakomodir harapan-harapan yang diutarakan oleh ketiga putra Garut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.